Om Swastiastu, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nikadet Dwi Diniari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4M12510079. Pada hari ini Kamis 17 Juli 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Ubud pada kelas 7B dengan materi perubahan fisika dan kimia. Selamat menyaksikan. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Duduk dulu. Duduk dulu, kita santai dulu. Ya, oke. Bagaimana kabarnya? Baik, oke. Terima kasih. Nah, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, Nak, ya. Kenapa ini siswanya sedikit sekali? Cowoknya banyak yang tidak hadir karena gerak jalan dispen ya? Iya. Ada yang sakit mungkin? Temennya lagi? Ada. Berapa orang, Nak? Dua orang, ya. Mari kita doakan agar teman-teman kalian yang sakit itu bisa sembuh, segera sembuh dan berkumpul dengan kita kembali, ya, Nak. Nah, sekarang mari kita mengingat kesepakatan kelas kita dulu, ya. Ada yang ingat kesepakatan kelas kita yang pertama apa, Nak? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Ini berkaitan dengan tanggung jawab kalian terhadap diri kalian sendiri. Mari kita cek dulu kebersihan daripada kalian, kerapian kalian, bukunya dicek. Semua sudah bawa buku pelajaran hari ini? Sudah. Kelengkapan belajar sudah? Oke, berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawab. Kesepakatan yang kedua itu adalah aman dan nyaman. Betul sekali. Silakan cek sekarang kebersihan kelas kalian. Kelasnya sudah bersih belum? Oke, sudah. Ibu lihat juga sudah bersih ya. Berarti kalian sudah kita akan belajar dengan aman dan nyaman. Yang terakhir apa kesepakatan kelasnya, Nak? Menghormati. Ya, betul, menghormati. Di sini mari kita saling menghormati. Kalau misalnya Ibu ngomong, nanti kalian yang diam. Kalau kalian nanti berbicara, Ibu yang diam. Dan juga kalau misalnya nanti ada pendapat yang berbeda, mari kita saling menghormati pendapat berbeda tersebut. Ya, Nak, ya. Oke, sekarang biar kita lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk pagi, siang, malam? Tahu kan ya? Oke, tepuk pagi, kalau tak pagi gimana? Satu kali. Kalau siang? Iya. Kalau malam? Iya, berarti nanti tidak tepuk ya. Nah, ini melatih konsentrasi kalian. Jadi mari kita lakukan tepuk pagi, siang, malam. Dengarkan instruksi Ibu baik-baik. Ya, yang salah nanti Ibu kasih pertanyaan nanti kali ya. Oke. Usahakan jangan salah. Mari kita cek konsentrasi kalian. Dah? Tepuk pagi. Tepuk siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. 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 Malam. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, kalian berarti sangat semangat ya, sangat berkonsentrasi. Oke, Ibu senang melihat kalian sangat bersemangat. Oke, nah sekarang ada yang tahu apa pelajaran kita hari ini? Ya, perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum kita mempelajari, amati dulu di depan. Ya, Ibu punya apel. Siapa yang suka makan apel? Saya, ya. Semua pasti suka makan apel. Ada yang nggak suka makan apel di sini? Nggak ada ya. Apel itu sangat enak, apalagi sangat bergizi. Ya, itu sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir, membantu proses pencernaan dan lain sebagainya. Ya, Nak, ya. Nah, ini apel.
Kalau kalian makan apel biasanya langsung dimakan atau dipotong dulu? Dipotong. Ya, ada yang dipotong, ada yang langsung. Oh, ketut langsung ya, Nak ya? Ya. Nah, kalau kalian motong, nah berarti ini kan ya. Apa perbedaan apel yang masih utuh sama apel yang dipotong? Perbedaannya dari apa? Dari bentuknya. Oke, dari bentuknya berbeda. Kalau bentuk yang awal itu gimana dia? Bulat. Setelah dipotong? Ya, bentuknya kayak segitiga. Nah, sekarang misalnya, kan Ibu punya 2 apel nih. Apelnya ini sudah kenyang Ibu. Jadi Ibu biarkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, apelnya berubah seperti ini. Bagaimana perubahan apel sebelum dan sesudahnya? Kalau kalian amati, itu gimana apelnya? Membusuk. Berarti di sini ada proses perubahan. Ya, segala apapun di dunia ini pasti mengalami perubahan. Begitu juga dengan benda. Ya, nah ini mengalami perubahan. Kalau yang pertama apel yang dipotong itu mengalami perubahan pada apanya? Fisiknya, kan bentuknya. Jadi ini perubahan fisika. Kalau yang busuk kira-kira perubahan apa? Kimia. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi perubahan fisika sama kimia? Nanti lebih jelas kita akan pelajari ya, Nak ya. Nah, apa manfaat kalian mempelajari perubahan fisika sama kimia? Manfaatnya itu, nah kalau misalnya bagi cewek-cewek, ya bagi perempuan yang suka mengoleksi tas, misalnya ada yang suka beli tas di sini? Pasti suka kan ya, ada yang suka beli tas, ada yang suka masak? Suka kan ya. Nah kalau kalian beli tas, kadang-kadang tasnya itu pasti terbuat dari logam. Ya, lama-lama logamnya itu bisa berkarat. Nah, mengalami perubahan. Yang suka masak, sayurnya itu nggak selamanya segar. Ya nggak? Jadi itu bisa mengalami perubahan. Nah, bagi laki-laki pasti suka mancing kan ya? Ya, suka mancing. Alat mancingnya terbuat dari apa biasanya, Nak? Fiber. Oh, pasti ada juga yang terbuat dari logam kan ya? Apalagi logamnya itu masuk ke dalam air. Pasti cepat mengalami perubahan. Nah, keuntungan kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia adalah kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada benda, memperhambat perubahan tersebut. Ya, memperhambat perubahan tersebut. Misalnya, kamu punya sayur, mau stok pakai 1 minggu gitu misalnya. Gimana caranya biar awet? Gimana caranya dia tidak mengalami perubahan? Nah, itu manfaat kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa dibaca di depan ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengambil perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan eksperimen. Nah, nanti berarti kita akan melakukan diskusi dan eksperimen. Ibu sudah siapkan alat dan bahan, nanti kita akan melakukan percobaan atau pengamatan berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Agar kalian tahu yang mana ciri-ciri perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda itu kan banyak. Semua benda itu pasti mengalami perubahan. Nah, kalian harus tahu yang mana mengalami perubahan fisika, yang mana mengalami perubahan kimia. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tes diagnostik. Sudah semua bawa HP, Nak? Sudah. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ingat pesan dari kepala sekolah, kita boleh menggunakan HP saat pembelajaran saja. Ya, nanti setelah selesai pembelajaran kita kumpulkan lagi HP-nya. Ya. Sekarang kita akan melaksanakan tes diagnostik. Oke, mari kita mulai ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dijawab. Silakan langsung. Sudah? Berarti semua sudah ya? Sudah. Oke, nilai tertinggi itu diperoleh oleh Gari. Beri tepuk tangan untuk Gari. Berarti Gari memiliki kesiapan belajar yang sudah bagus. Sekarang mari kita amati apa yang Ibu lakukan. Ya. Nah, Ibu punya tisu, Nak. Ibu punya tisu. Ibu punya 2 tisu. Dari wujud, dari bentuk kedua tisu ini gimana?
Iya, sama. Karena ini tisu yang sama Ibu ambil. Dua tisu yang sama Ibu ambil. Nah, sekarang tisu yang pertama ini akan Ibu remas. Apa yang terjadi? Mengecil. Berarti yang terjadi adalah perubahan fisika. Fisiknya berubah. Nah, sekarang tisu yang lagi satu. Nah, yang lagi satu Ibu bakar. Nah, dah. Oke, tersisa dikit. Oke, apa itu tadi kamu amati? Keluar asap. Iya, keluar asap. Nah, ini asapnya masih keluar dia. Habis itu apa lagi? Perubahan yang terjadi. Bentuk, oke, warna. Bentuknya gimana jadinya? Berkurang, kan ya? Tadi persegi bagus dia, sekarang sudah berkurang. Warnanya gimana tadi? Putih. Sekarang menjadi coklat kehitaman. Ya, nah ini menandakan bahwa terjadinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Kira-kira yang mana? Diremas. Kimia? Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana caranya kita membedakan perubahan kimia sama perubahan fisika? Mengidentifikasinya secara utuh? Nanti kita pelajari apa saja contoh perubahan kimia sama perubahan fisika. Nanti juga kita akan pelajari ya. Kita bentuk kelompok dulu. Pembentukan kelompok kita gunakan tes diagnostiknya tadi ya. Jadi dari nomor 1 sampai 4 ini ada G Ari, G Dinda, Diah dan Asti, silakan kelompoknya di sini. Yang lainnya pindah dulu. Ya, silakan pindah ke sana dulu ya. Nah, selanjutnya Yuge, Wahyu, Tari sama Ketut. Kelompok di sini. Habis itu Angga, Sade, Gita, kelompoknya di sana ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tematik yang Ibu kasih tadi, mari kita lakukan percobaan, pengamatan ya. Di sini Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Nah, ini alat dan bahannya. Silakan satu kelompok maju ke depan dulu, Nak. Ambil alat bahannya dulu. Oke, sambil mengisi LKPD, nama nomor kelas. Sekarang perhatikan dulu bagaimana cara pengerjaannya ya. Nah, di awal ini pendahuluan, ini tujuan kita melaksanakan percobaan. Yang selanjutnya ini pendahuluan, kalian bisa baca nanti ini berkaitan dengan perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, habis itu mari kita lakukan percobaan ya. Nah, ini langkah kerja yang harus kalian lakukan. Nanti alat tambahan yang masih kurang nanti akan Ibu kasih. Oke, yang pertama kalian amati dupa dulu. Lilin dulu boleh Bu? Boleh. Yang mana saja boleh. Ini ada 3 tahap. Jadi kalian bisa mengamati yang mana saja boleh. Ya Nak ya. Nah, habis itu silakan tulis hasil percobaan kalian di sini. Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita tulis hasil pengamatannya di sini ya. Kamu amati dulu dari sebelum. Dari sebelum diamati dulu, baru nanti diamati sesudahnya. Sehingga nanti bisa menulis bagian ini ya. Selanjutnya kamu simpulkan di sini. Yang mana perubahan kimia, yang mana perubahan fisika. Nah, selanjutnya silakan isi kolomnya ini. Ya. Jawab pertanyaan yang terdapat pada lembar berikutnya. Dari percobaan kalian pasti bisa menjawab ini. Nanti saat menjawab ini, nanti boleh kalian melalui membaca buku, menggunakan internet juga boleh. Ya, lakukan literasi sebaik mungkin. Kita manfaatkan teknologi dan buku yang kalian pegang. Oke, sebelum melakukan percobaan, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak silakan lakukan percobaannya ya. Yang ini apa yang dicoba dulu? Dupa. Oke, udah diamati awalnya dupanya gimana? Sudah ditulis? Tulis dulu. Bagaimana dupanya awal? Dari bentuk.
Sudah? Dari bentuk, dari itu, komponennya sudah. Komponennya apa? Itu komponen yang pertama, nak. Ya, komponennya dulu. Komponennya itu adalah, ini terbuat dari apa dupannya? Gitu. Terbuat dari kayu, tulis. Situ bentuknya gimana tadi? Warnanya agak coklat. Sekarang diamati sesudahnya. Nah, untuk menjawab yang ini silakan lakukan studi literasi, silakan baca bukunya, boleh juga cari di internet. Oh ya, silakan. Silakan baca bukunya, cari di internet biar bisa kalian mengetahui. Kok misalnya kalian belajarnya itu suka lihat video, boleh di Google, di YouTube nyari. Ya, atau mau mendengarkan penjelasan ibu, boleh tanyakan sama ibu. Kalau sukanya baca, silakan baca internet atau bukunya ya. Ini kan yang ditanya objeknya. Berarti objeknya apa? Objeknya itu berupa ini, kayak tadi dupa, lilin, sumbu, mentega. Dari objeknya itu yang mana bisa kembali semula? Yang sama yang kembali semula. Iya, kan di sini pertanyaannya objek yang kembali seperti semula. Berarti kamu jawab yang kembali seperti semula aja. Yang mana? Yang kembali Seperti semula berarti lilin. Yang tidak kembali seperti semula itu dupa. Iya. Dari keempatnya itu, cuma lilin aja yang kembali seperti semula? Iya, margarinnya, menteganya. Kalau misalnya ibu dinginkan, dia pasti kembali menjadi? Iya, betul sekali. Silakan langsung ditulis. Disertakan alasannya ya. Kami menunggu temannya yang di sana menyelesaikan kesimpulan lagi dikit. Bu minta perwakilan masing-masing kelompok satu orang maju ke depan. Ada game bahu berarti pegang bahunya, sakit, sikat. Siapa yang nggak dapat itu berarti itu yang presentasi nanti. Dah? Bahu, sakit, sikat. Oke, berarti Wahyu duduk, nggak dapat presentasi. Nah, sekarang dari duanya ini, dah. Sudah siap? Oke. Dah, ya, sikat yang itu. Ibu suruh sikat yang itu. Sudah siap? Oke, sudah? Bahu, sakit, sakit perut, bahu, sikat. Oke. Bagi dua itu siapa yang dapat? Paling banyak siapa? Silakan aja. Ya. Juga. Oke, ini paling banyak dapat, silakan duduk, silakan presentasi. Ya, silakan presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perubahan fisika dan kimia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niwen Suharyasih, bisa dipanggil GARI, nomor absen 29, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumade Dinda Dwi Eni, bisa dipanggil Gek Dinda, nomor absen 3. Dan perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Asti Batuli, nomor absen 21, bisa dipanggil Asti. Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Purnami, bisa dipanggil Diah, nomor absen 26. Dari hasil pengamatan saya tadi, berupa komponen penyusun sebelumnya yaitu kayu, komponen penyusun sesudahnya yaitu abu dan asap, bentuk sebelumnya yaitu stik panjang, bentuk sesudahnya yaitu stik pendek, warna sebelumnya yaitu coklat, warna sesudahnya yaitu abu hitam, perubahan fisika atau kimia dari dupa yaitu perubahan kimia. Objek sumbu lilin. Komponen penyusun sebelumnya yaitu benang, komponen penyusun sesudahnya yaitu abu dan asap, bentuk sebelumnya panjang dan bentuk sesudahnya pendek. Warna sebelumnya putih dan sesudahnya hitam. Perubahan fisika atau kimia yang terjadi pada sumbu lilin yaitu perubahan kimia. Objek lilin. Komponen penyusun sebelumnya yaitu lilin,
sesudahnya tetap lilin. Bentuk sebelumnya yaitu bulat teratur dan bentuk sesudahnya yaitu bulat tidak teratur. Warna sebelumnya putih dan warna sesudahnya putih. Perubahan fisika atau kimia yaitu fisika. Objek yang diamati yaitu mentega. Komponen penyusun sebelumnya mentega dan berubah menjadi mentega. Bentuk sebelumnya padat dan berubah menjadi cair. Warna sebelumnya kuning dan tetap kuning. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Hasil pengamatan dari objek yang diamati itu satu. Dari objek yang diamati setelah diperlakukan seperti apa pada langkah kerja, adakah objek yang kembali seperti semula? Jelaskan. Saya akan menjelaskan lebih dahulu. Mentega dan lilin. Mentega dan lilin dapat kembali seperti semula setelah meleleh dan didinginkan karena hanya mengalami perubahan fisika tanpa mengubah zat penyusunnya. Yang kedua, dari hasil pengamatan tersebut, ciri-ciri perubahan fisika ditandai dengan perubahan bentuk atau wujud, tetapi zat penyusunnya tetap sama dan bisa kembali seperti semula. Contohnya, pada mentega dan lilin yang mencair lalu mengeras kembali. Oke. Dan yang ketiga, dari hasil pengamatan tersebut, ciri-ciri perubahan kimia ditandai dengan ciri-ciri perubahan kimia dengan munculnya zat baru, perubahan warna, munculnya asap, dan tidak bisa kembali seperti semula. Contohnya pada dupa dan sumbu lilin yang menghasilkan abu dan asap. 4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dan kajian literasi. Kesimpulan dari hasil pengamatan, perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud tanpa menghasilkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula, seperti mentega dan lilin. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali seperti semula, seperti yang terjadi pada dupa dan sumbu lilin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap benda memiliki sifat berbeda saat dipanaskan. Sebelum kita tutup dengan Paramasati, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang bertanya, Nak? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk temannya. Ya, beri tangan untuk temannya. Silakan kembali duduk. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi apa yang sudah dipresentasikan sudah sangat bagus. Ya, apa yang sudah dipresentasikan sudah sangat bagus. Ada nggak jawaban kalian yang berbeda di sini? Sama. Nah, biar tidak terjadi kekeliruan lagi, mari kita kuatkan apa yang sudah kalian dapat. Nah, sekarang perhatikan di depan yang masih kurang biar bisa jelas di sini ya. Nah, yang pertama ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Tadi sudah dapat perubahan fisika itu berkaitan dengan perubahan yang tidak membentuk zat baru. Kayak tadi mentega sama lilin, dia tetap menjadi lilin saat sudah dingin. Mentega juga kalau misalnya dalam suhu ruang dia belum menjadi mentega kan ya, tapi kalau misalnya ibu masukkan ke dalam kulkas dia kembali menjadi mentega. Nah, selanjutnya zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula seperti yang tadi. Oke, perubahan hanya terjadi pada wujud saja tanpa merubah sifat atau struktur zat. Artinya di sini komponen penyusun daripada mentega sama lilin itu sama. Oke, kalau ibu tulis ya, kalau ibu tulis mentega itu rumus kimianya CX HX COOH. Ini dalam keadaan padat. Ya, nah saat dia mengalami, saat kamu panaskan dia, ini tidak ada reaksi. Kalau biasanya kalau reaksi itu kan ada pembakaran, tapi apinya ada di mana? Di bawah atau di atas? Kan di bawah, diselat oleh sendok, sehingga ini tidak mengalami reaksi. Hasilnya tetap CX, HX,
COOH, tapi dalam bentuk liquid. Nah, gitu dia. Ya, ini yang membuktikan bahwa komponennya itu masih tetap sama. Apa maksudnya XX itu? Artinya mentega ini adalah rantai panjang, lemak rantai panjang. Jumlahnya mungkin ada C-nya mungkin 12 atau berapa. Makanya Ibu tulis X. Ya nak ya. Nah, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, ini perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Seperti yang kamu amati. Tadi dupanya terbuat dari kayu. Habis itu terbakar berubah menjadi abu dan asap. Nah, jadi dia berubah menjadi menghasilkan zat baru. Yang kedua, zat berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Abunya kalau kamu diamkan, atau kamu dinginkan, atau kamu panaskan, bisa nggak jadi dupa lagi yang utuh? Tidak bisa. Ya, pasti dia sudah habis, nggak bisa kembali. Terjadi perubahan pada sifat dan strukturnya. Nah, kalau pada dupa itu kandungannya bisa selulosa, ya. CX HX. Nah, anggap seperti ini karena dia berupa selulosa, kayu. Ya, nak ya. Nah, sekarang ini kamu bakar. Berarti dia bereaksi dengan apa kira-kira? Kalau pembakaran reaksinya dengan oksigen. Nah, dia bereaksi dengan oksigen. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah CO2, gasnya itu, dan juga uap air. Ya, nak ya, ada juga uap air di sana dan juga abu. Nah, itu dia sehingga terlihat di sana menghasilkan zat baru. Nah, lebih jelas seperti ini bentuk perubahan fisika. Ya, sama seperti perubahan wujud kemarin kita sudah belajar perubahan wujud kan ya, dia hanya berubah wujudnya saja, tidak komponen penyusunnya. Ya, jadi ada yang memadat, menyair, menggas kayak gitu ya, nak ya. Nah, kalau kimia seperti ini, seperti yang Pak Ibu jelaskan. Ya, ini kayu dibakar, ini bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2, H2O, seperti itu. Nah, untuk contoh, kalau contohnya ini, contoh perubahan fisika. Ingat ya, perubahan fisika itu hanya perubahan pada bentuknya saja. Nah, kalau yang pertama ini air berubah menjadi es, berarti dia mencair. Kan gitu ya, beras menjadi tepung, apa yang berubah? Ukurannya, ya ukurannya awalnya besar menjadi kecil. Batu yang dipecah, apa yang berubah? Ukurannya lagi. Kalau kayu dari kursi, berarti kayunya diubah menjadi kursi, bentuknya yang berubah. Nah, sekarang jeruk dilarutkan ke dalam air jeruk. Berarti ini buah jeruk, kamu peres, kamu blender, berubah dalam bentuk ukurannya. Ya, nah kalau perubahan kimia ini contohnya adalah kembang api. Di sana ada reaksi yang menyebabkan ledakan. Ya, nah, ya. Nah, makanan basi kayak tadi, apelnya itu dia membusuk, itu ada reaksi dengan oksigen. Nah, besi berkarat juga terjadi reaksi antara oksigen. Makanya besi-besi itu kebanyakan kita cat untuk mengurangi pengkaratan. Dah, selanjutnya kayu jadi abu, jadi arang. Nah, ini juga mengalami perubahan. Ya, oke. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita main sebentar. Kita suka nomor berapa kita? Oke, kita suka nomor 9. Silakan diamati gambarnya. Ini perubahan fisika apa kimia kita? Apa ini? Daun, ada airnya. Berarti ini mengembun. Perubahan fisika kimia? Fisika, betul sekali. Ya, fisika. Kita tunjuk satu temannya, nak. Yuk satu temannya. Tuge. Oke, Tuge. Tuge nomor berapa, nak? Siapa Tuge? Ya, nomor berapa, sayang? 5. Nomor 5. Oke, kita cek nomor 5. Nah, ini perubahan fisika apa kimia? Garam. Garam dilarutkan dalam air. Ya, betul. Fisika. Ya, karena garamnya bisa kamu ambil lagi dengan cara dipanaskan.
Oke, satu lagi. Gak Dinda, oke satu lagi Gak Dinda. 6. Nomor 6. Nomor 6, fisika, kimia, Nak. Kimia. Oke, betul. Kimia. Oke. Tadi dari game ini sudah paham kan ya? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Oke? Enggak, di sana saja. Oke. Kesimpulannya? Saya dapat simpulkan perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Contohnya seperti es batu mencair menjadi air. Perubahan ini hanya mengubah wujud zat padat ke cair, tetapi zatnya tetap air. Oke, bagus. Sedangkan perubahan kimia dapat membentuk zat baru. Contohnya, kayu dibakar berubah menjadi abu dan gas. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada lagi? Oke, nggak ada. Bu rasa kesimpulan kalian sama, sehingga tidak ada yang angkat tangan lagi. Nah, selanjutnya refleksi tentang pengetahuan kalian. Ibu langsung mulai saja, yang belum gabung mungkin internetnya bermasalah. Ya, silakan. Bu kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Oke, semua sudah. Nah, bisa kita lihat ternyata Tari di posisi pertama, Yuge posisi kedua, dia posisi ketiga. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Berarti apa yang kalian pelajari sudah dipahami. Ya, Ibu lihat juga persentase kesalahannya dikit. Berarti kalian sudah paham apa yang kalian pelajari. Nah, sekarang kita refleksi bagaimana perasaan kalian. Ya, Nak ya. Gimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan, menarik? Iya, menarik. Ya, senang. Ya, kalian sudah dapat praktikum, membuktikan kebenaran dan lain sebagainya. Ya, nah perasaannya sudah. Lalu ada yang tahu? Ada yang masih mengalami kesulitan? Udah paham semua? Sudah. Oke. Kira-kira apa manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini? Silakan sampaikan manfaatnya. Oke. Manfaat pelajaran hari ini adalah mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, yang dimana dapat membantu kita memahami sebuah fenomena seperti tisu yang dibakar lalu menjadi abu dan asap. Disebut perubahan kimia, sedangkan perubahan fisika yaitu ketika tisu yang diremas hingga menjadi bentuk kecil, bentuknya memang berubah tapi tetap disebut tisu. Iya, betul sekali. Ya, itu manfaatnya. Banyak lagi manfaat yang bisa kalian ambil ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai memasuki bab 3. Itu belajar tentang suhu. Ya, nanti silakan pelajari pelajaran berkaitan dengan suhu. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Mari kita berdoa sebelum menyelesaikan pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin. Berdiri semua, Nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panganjali. Om Santi 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 Om.